Tiba lebih awal di Lombok, Cafe Virgi ingin liburan sebelum balapan WSBK Indonesia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap tim Honda Racing Corporation, Cafe Virgi sudah tiba lebih dulu di sirkuit Mandalika jelang WSBK Indonesia 2022. Bakal balapan di WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Cafe Virgi tiba di Lombok pada Kamis 27 Oktober. Lewat media sosial miliknya, Cafe Virgi menunjukkan dirinya sudah tiba di sirkuit Mandalika untuk gelaran WSBK Indonesia 2022. Kedatangan Cafe Virgi ke Lombok bisa dibilang terlalu awal untuk WSBK Indonesia 2022, sebab WSBK Indonesia baru digelar pada 11 hingga 13 November mendatang. Bahkan, motor pelatan serta para kru juga belum ada yang tiba di Lombok. Hai Indonesia, aku datang sedikit lebih awal. Ayo kita jelajahi pulau ini, tulis rekan setim Iker Lencioni ini pada unggahan Twitternya. Dalam unggahannya, Virgi langsung menjelajahi kawasan Mandalika dengan mengayuh sepeda. Bahkan, dalam satu videonya, pembalap yang selama ini 7 musim balapan di Moto2 ini juga sempat memacu sepedanya di samping sekelompok kerbau. Sepertinya Cafe Virgi ingin liburan dan rehat sejenak sebelum balapan WSBK Indonesia 2022. Saat ini Cafe Virgi telah mengoleksi 134 poin dan duduk di peringkat 10 klasemen sementara World SBK 2022. Sedangkan sang rekan Iker Lencioni di peringkat ke-8 dengan 189 poin di kejuaraan World SBK 2022. Selain itu, Astindo selaku salah satu agen penjualan tiket World Superbike yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 11 hingga 13 November 2022, ternyata baru melayani pembelian 87 lembar tiket. Sebanyak 30-an lembar oleh pembeli dari luar daerah melalui Astindo di berbagai daerah. Kecilnya pembelian tiket WSBK Mandalika ini diduga akibat kondisi ekonomi dunia yang dikhawatirkan oleh warga di berbagai daerah. Faktornya macam-macam, ancaman resesi dunia dan kenaikan BBM serta mahalnya harga tiket penerbangan, kata Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia Nusa Tenggara Barat, Sahlan M. Saleh. Kamis 27 Oktober 2022. Menurut dia, Astindo sudah melakukan berbagai upaya penjualan tiket WSBK namun belum bisa menambah minat masyarakat. Astindo NTB selama ini berkomunikasi dengan Explorin selaku anak perusahaan ITDC MGPA yang menangani penjualan tiket WSBK. Dulu sewaktu MotoGP kami mampu melayani ribuan lembar tiket senilai 5 hingga 7 miliar rupiah, ujar Sahlan. WSBK 2022 Mandalika tak diminati. Ada tugas untuk pemerintah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tingkat pemesanan hotel menjelang World Superbike 2022 masih rendah, yakni di bawah 10%. Hal ini dinyatakan berbeda dengan WSBK 2021 dan MotoGP pada Maret lalu yang sudah ramai jauh hari sebelum pelaksanaan. Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Yono Sulistyo mengatakan, tarif hotel saat ini masih stabil dan bahkan sebagian sudah diturunkan dari tarif resmi. Misalnya, tarif resmi hotel 1 juta kini turun menjadi 500.000 sampai 600.000. WSBK tinggal 2 minggu lagi, tetapi pemesanan hotel di kota Mataram masih di bawah 10%, katanya. Pada 2 gelaran tersebut, semua hotel di kota Mataram sudah penuh dipesan penonton dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, 3 bulan sebelum kegiatan dimulai. Sedangkan WSBK 2022 sampai sekarang belum ada kelihatan indikasi peningkatan pemesanan hotel, ujarnya. Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah pusat meramaikan serta melakukan sosialisasi terhadap kegiatan internasional tersebut melalui BUMN, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lain yang terkait.
Para pejabat-pejabat di kementerian pemerintah pusat harus hadir di Lombok menyaksikan WSBK agar event ini lebih menggaung dan bisa menarik banyak penonton, katanya. Ia mengakui kelas kegiatan WSBK memang di bawah MotoGP, tetapi jika pemerintah pusat ikut serta meramaikan kegiatan ini, diyakini penonton juga akan tertarik dan akhirnya bisa berdampak pada tingkat hunian hotel. Kalau hanya mengandalkan masyarakat yang datang, saya rasa masih berat. Saat WSBK 2021, masyarakat banyak hadir karena mungkin penasaran dengan kondisi sirkuit sehingga antusias warga sangat tinggi saat itu. Sekarang sudah turun, katanya. Tarif hotel tergantung permintaan dan penyediaan hotel yang ada. Tetapi kondisi sekarang ini kita di bawah tarif resmi, ucapnya. Di sisi lain, Yono menyebutkan okupansi hotel di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 60-65% dan kondisi itu sudah termasuk kategori bagus. Jika okupansi hotel 40%, kami hanya bisa untuk membayar biaya operasional, katanya. Yono menambahkan, 60-65% okupansi hotel itu rata-rata merupakan wisatawan domestik yang melaksanakan kegiatan MICA dan kegiatan perusahaan. FIA datang ke sirkuit Mandalika bulan depan. Bahas balap mobil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ikatan Motor Indonesia berkeinginan menggelar balap mobil di sirkuit Mandalika pada masa mendatang. Kini, otoritas balap otomotif nasional tersebut berusaha untuk mendapatkan homologasi dari FIA. Hal itu disampaikan langsung oleh pengurus pusat IMI Biro Roda 4, Bagus Hermanto. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan FIA terkait rencana penyelenggaraan balap mobil di sirkuit Mandalika. Kita ingin sirkuit Mandalika menggelar balap mobil internasional. Ini buat kemajuan industri balap mobil bagus juga, karena saat ini terpusatnya hanya pada sirkuit Sentul, kata Bagus saat ditemui di sirkuit Mandalika. Kita sudah komunikasi terus, mereka menyampaikan beberapa hal, lalu kita cek. Sejauh ini sih kita yakin bisa mendapatkan homologasi FIA, kata mantan pembalap Indonesia tersebut. Lebih lanjut, dirinya juga menyambut petugas FIA direncanakan datang ke sirkuit Mandalika pada bulan depan. Kedatangan FIA ke Pertamina Mandalika International Series Circuit tersebut untuk memantau dan memberi saran apa saja yang harus diubah untuk menggelar balap mobil. Di sisi lain, Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria juga ikut mengomentari hal tersebut. Menurutnya, sirkuit Mandalika tidak perlu muluk-muluk untuk mendapatkan grade 1, karena MGPA menyesuaikan kemampuan Pertamina Mandalika International Series Circuit. Misalnya kita minta grade 1, cuma gunanya apa? Apakah grade 1 ini bisa menggelar F1? Bandaranya mampu tidak? Dan hotelnya ada. Jadi kita mesti rasional juga. Jadi, dapat grade 2 aja sudah cukup buat saya di 2 atau 3 tahun ke depan, kata dia di sirkuit Mandalika. Selain itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Joko Purwanto menyatakan pasukannya siap mengamankan event World Superbike yang digelar pada 11 hingga 13 November 2022. Joko menyebutkan persiapan pengamanan tak jauh berbeda dengan event MotoGP yang digelar pada bulan Maret 2022. Jumlah personel akan dihitung kembali jika ada perubahan tempat parkir, bagaimana shuttle bus, bagaimana pintu masuk, bagaimana tiket, itu sifatnya dinamis, tapi kita pasti siap, kata Joko usai rapat koordinasi penyelenggaraan WSBK di Mataram. Joko menyampaikan semua pihak harus saling mendukung untuk menyukseskan penyelenggaraan WSBK di sirkuit Mandalika. Kita bangga dengan Mandalika bahwa kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Maka untuk mencurahkan rasa bangga dengan kerjasama seluruh stakeholder, kata Kapolda NTB.